Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Apriani dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menelaah tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran SKI kelas 7 semester 1. Pertama yaitu saya akan mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester yang akan dipaparkan sebagai berikut. Organisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga itu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, standar kompetensi yang pertama itu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dengan kompetensi dasar yang poin pertama itu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Kompetensi dasar ketiga memahami pola dakwah Nabi SAW di Mekah dan Madinah, menganalisis pola dakwah Nabi SAW di Mekah dan di Madinah. Kompetensi dasar yang keempat itu melafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW. Melafalkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan wahyu kedua diterima Nabi Muhammad SAW. Melafalkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 154 dan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sebagai dasar untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah. Selanjutnya, standar kompetensi yang kedua yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dengan kompetensi dasar yang pertama itu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah, menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini dan yang akan datang. Menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kompetensi dasar yang ketiga itu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan, memahami pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad SAW waktu di Madinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil tema yang relevan. Pada bab 1 yang berjudul tentang kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian, dengan tema besar yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Pada pembahasan ini terdapat subbab. Yang pertama itu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam,
Yang kedua itu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan yang ketiga itu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya itu pada bab 2 yang berjudul kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, dengan tema besarnya yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode di Madinah. Pada materi ini membahas tentang yang pertama itu ada kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua itu ada hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga itu ada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang keempat itu ada respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya saya akan mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan. Yang pertama itu akan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu metode yang akan digunakan. Yang ketiga itu cara menyampaikan materinya. Yang keempat itu persiapan alat atau media yang digunakannya. Bab 1 yang berjudul kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian bertujuan untuk menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai Khulafaur Rasyidin, menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam, mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, menjelaskan keteladanan dari perjuangan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, menjelaskan keterkaitan misi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan perkembangan dakwah sekarang, melafalkan Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5 dan melafalkan Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya ada metode dan model pembelajaran yang digunakan pada materi ini, yaitu menggunakan pendekatan scientific learning dan menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Dan media dan alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu menggunakan PPT dan alatnya itu laptop dan LCD projector. Selanjutnya pada bab 2 yang berjudul kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, bertujuan untuk menjelaskan reaksi Nabi Muhammad SAW terhadap respon masyarakat Madinah, menjelaskan kondisi masyarakat sebelum datang Islam, mengidentifikasi cara Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat melalui ekonomi dan perdagangan di Madinah, menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, menganalisa pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, menjelaskan strategi Nabi Muhammad SAW menghadapi respon kafir Quraisy. Dan tujuan yang terakhir itu menjelaskan keterkaitan misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan perkembangan dakwah sekarang. Selanjutnya yang kedua itu ada metode dan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific learning, dan model pembelajarannya itu discovery learning atau pembelajaran penemuan dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Dan media alat yang digunakan itu menggunakan PPT dan alatnya itu laptop dan LCD projector. Selanjutnya mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang discovery learning atau pembelajaran penemuan. Metode discovery learning adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Pada bab ini, guru bisa melakukan bentuk pembelajaran dengan sistem satu arah atau dua arah. Jika dengan sistem satu arah, guru bisa mengajukan suatu masalah dan kemudian guru tersebut memecahkan masalahnya dengan langkah-langkah discovery. Tetapi jika dengan sistem dua arah, siswa yang melakukan discovery dan guru hanya membimbing ke arah yang tepat dan benar. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.
Diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada semua siswa untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu mengasah pemikiran mereka. Selain itu juga, pada bab ini menggunakan model pembelajaran role-playing dan metode drill, di mana siswa akan lebih mengeksplor dirinya sehingga belajar pun menjadi sangat menyenangkan. Siswa mencontohkan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana perilaku jujur, amanah, dan istiqomah bersama teman sekelompoknya dengan menggunakan drama. Bab ini juga dimodifikasi dengan metode demonstrasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua penonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.